Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa di channel Daunitan dan juga Geraha Mualaf Jakarta. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali pada malam hari ini saya kedatangan tamu ya nih dari luar negeri nih. Import berarti ya. Iya, Imported. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam Ustaznya. Alhamdulillah sehat Syekh. Alhamdulillah bikhair. Ini ada Syekh dari Mesir, tapi sudah pandai bahasa Indonesia nih. Belum. Saya masih belajar. Itu tapi saya sudah paham itu. Udah? Sudah paham. Sudah berapa lama Syekh di Indonesia? Totalnya, kalau diputus, tapi mungkin totalnya dia anjab 3 tahun. Hampir 3 tahun atau sudah 3 tahun? Iya, hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Alhamdulillah. Syekh buat apa di Indonesia? Kerja apa? Dulu dosen di kampus. Oh, dosen. Dosen di kampus, ya. Di mana? Dulu di Sumatera, di Bandar Lampung. Oh, Bandar Lampung. Di Bandar Lampung. Di apa? Dosen di kampus UIN. Ah, UIN, Masya Allah. Di kampus UIN. Oh, jadi UIN import dosen juga ya? Ya, import. Banyak Syekh. Tapi tidak expire ya, biar kamu. Banyak. Ya, maksudnya UIN impor dosen dari luar negeri banyak? Iya, mereka membolehkan saat itu. Tapi tidak tahu sekarang sistemnya bagaimana. Oke. Saat itu sebelum COVID-19. Oh, sebelum COVID. Iya. Jadi selama COVID sih di Indonesia? Tetap di Indonesia diisolasi. Harus dipaksa. Oh, jadi tidak bisa keluar. Selama COVID saya ikut mengajar tapi online Mengajar gitu? online saat Oke. itu. Iya, betul. Jurusan apa waktu itu ajar? Mata pelajaran apa sih? Mata pelajaran perbandingan agama dan bahasa Arab. Ya. Usuluddin. Usuluddin, ya. Ya, ada kampus Usuluddin, ada kampus pendidikan dakwah, ada kampus pendidikan bahasa Arab. Oke, Masya Allah. Berarti 3 kampus di sana. Oh iya, mohon maaf. Nama lengkapnya sih. Tadi sebelum nanya, mohon maaf. Reda Daud. Ridho Daud. Nah. Belakangnya ada title? LCMA. Oh, LCMA. Wah, berarti Ustadz berarti ya kalau di Indonesia. Ustadz. Di Indonesia dipanggil Ustadz ya. LCMA. LCMA ya? LNCMA. Dengan bahasa Oke. Itu berarti lulusan dari Mesir. Lulus dari Al-Azhar. Al-Azhar. High Islamic Study. High Institute. Di semua orang yang belajar di Al-Azhar tahu cabang itu Al-Ma'had Al-Ali Lid-Dirasat Al-Islamiyah. Itu cabang dari Al-Azhar 3 tahun di sana sampai udah selesai Islamic High Islamic Study di sana. Ya. MA ya berarti ya? Iya. Saya MK. Saya bertanya MK apa? Saya bertanya MK itu apa? Yani beliau bilang mantan kafir, la ilaha illallah. Luar biasa, tapi tidak sampai gini. Dan saya bangga. Ya pasti. Ya, saya bangga dengan mantan kafir. Mubarak. Alhamdulillah kan. Oh. Daripada mantan muslim. La, Allahu Akbar. Mubarak. Alhamdulillah. Mubarak. Ya. Ceritanya bagaimana sih dari Mesir bisa datang Indonesia itu dihubungi sama UIN begitu? Atau memang UIN sama Al-Azhar ada program? Tidak seperti itu, tapi ceritanya saat saya lagi bersiap ujian yang terakhir di Al-Azhar, ada banyak orang dari Asia, termasuk orang Indonesia, membuat temanan sama saya, menjadi teman, menjadi sahabat. Mereka menjelaskan kalau saya bisa coba di jalan dakwah di Indonesia. Karena saat itu masih Syekh Ali Gabir, masih beberapa syekh dari Arab kerja di jalan dakwah. Jadi mereka mengundang saya di sini. Lalu mereka mengenalkan saya sama pengelola UIN di kampus UIN di Bandar Lampung. Saat itu tidak tahu siapa sekarang yang kepala UIN, tapi saat itu Dr. Muhammad Muqri. Dia yang ketemu sama saya, orang baik, ilmunya luas. Kontak sama saya, oke, boleh silahkan ya Syekh Ridha, kita membuka jalan untuk orang asing biar mengajar di sini. Ide lebih baik. Masya Allah. Waktu pertama Syekh Ridha datang ke Bandar Lampung mengajar, pakai bahasa apa? Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Saya pikir bahasa Arab. Enggak. Bahasa Arab kalau ada materi bahasa Arab. Tapi yang saat itu baru mulai belajar bahasa Indonesia, walaupun saya menderita sendiri karena ya betul, tidak bisa sendiri bahasa Indonesia, butuh guide.
butuh pemimpi, butuh guru, harus. Karena bahasa khusus beberapa negara, tidak bahasa Inggris terkenal, tidak bahasa Arab terkenal, lumayan. Tapi bahasa Indonesia Melayu butuh pemimpi. Jadi saya menadarsi diri sendiri melalui Google. Oh, Google? Melalui Google. Loh, tidak belajar dari mahasiswa? Tidak, mahasiswa tidak kuat di bahasa Arab. Bukan, maksudnya bahasa apa? Mahasiswanya tidak ajari bahasa Indonesia, karena dia akan menggunakan bahasa apa? Bahasa Inggrisnya mereka lumayan tidak kuat. Bahasa Arab lumayan tidak kuat. Jadi yang kuat bahasa Indonesia saja. Iya. Jadi saya pelan-pelan, tapi Indonesia atau masyarakat Indonesia suka support. Mereka mensupport, menjelaskan, lah, gak ya Syekh Ridha, gini salah, ini boleh gunakan ini, gunakan gini. Ya, Alhamdulillah, mungkin 1 tahun, 2 tahun bisa lidah saya mulai. Jadi bisa bahasa Indonesia dari Google? Dari Google. Luar biasa ya? Dari Google, ya. Terus di Lampung berapa tahun, Syekh? 2 tahun. 2 tahun. Kemudian pindah Jakarta? Sesudah 2 tahun di Indonesia, hampir 2 tahun lebih, saat jalan dibuka, pesawat dibuka, bandara dibuka, saya pulang ke Mesir. Iya, tinggal di Mesir hampir 1 tahun setengah, atau mungkin dianggap 1 tahun 6 bulan, 2, seperti ini. Lalu saya balik lagi tinggal di Malaysia hampir 6 bulan. Mengajar juga? Iya. Lalu saya suka sama Indonesia betul, nyaman di sini, lebih dari negara lain. Jadi saya langsung ke Jakarta baru dari 9 bulan lalu. 9 bulan baru di Jakarta? Baru di Jakarta. Dari Malaysia? Dari Malaysia langsung. Kenapa suka Indonesia? Cantik-cantik ya? Lah, kalau di segi cantik tidak. Jadi apa suka Indonesia, kenapa? Makanan? Tidak. Cara masakan nasi tidak mungkin. Cara masakan nasi di Indonesia, teman saya. Beda ya? Beda jauh ya? Di Mesir, itu makanan ayam kita. Ayam kita di Mesir, yang dibesarkan di Mesir. Ayam, kalau kamu kasih makan untuk ayam, kasihnya nasi dengan secara masakan Indonesia. Terus? Itu makanan ayam kita di sana. Jadi saya dihina di sini. Maksudnya di Mesir itu ayam dikasih makan nasi? Iya. Dengan secara masakan Indonesia. Cuman air, nasi cooker, rice cooker, aja. Itu kasih makan ayam? Itu masih kayak makan ayam, betul. Gitu. Di sana. Jadi di Indonesia waktu pertama datang makan nasi bagaimana? Makan nasi ayam. Jadi yang membuat apa saya, yang buat suka? Ya. Saya, kalau kamu lihat, menghitungkan beberapa sekolah Islam, menghitungkan beberapa kuliah atau kampus atau university Islam di Indonesia, beberapa masjid, beberapa majelis taklim, beberapa majelis ngaji Quran, luar biasa. Di Indonesia? Emang di Mesir tidak banyak? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Masa tidak ada? Tidak ada. Majelis taklim? Tidak ada majelis taklim di sana seperti Indonesia. Walau realitas di persentasinya tidak diberi bandingan. Jauh lebih. Kalau Indonesia ada 100, Mesir ada 1. Begitu juga sama semuanya negara Islam, terutama Indonesia. Bisa dilihat apa? Reaksi Palestina dan Israel. Siapa yang dijelas? Siapa yang Indonesia. Siapa yang paling keras orangnya? Yang marah, yang mau membela Islam, Indonesia. Itu bukti bahwa visi saya benar. Masih Indonesia sampai sekarang menunjukkan Islam. Jadi Syekh Ridho ini suka Indonesia karena Indonesia Islami. Ya, diwarnai Islam. Ya, diwarnai Islam. Total population di Mesir sekarang berapa? Total penduduknya? Kurang lebih? Penduduk? 100 million. 100? Muslim berapa persen? 80% lebih. 80%? Berarti kira-kira 20% agama apa? Agama Nasrani. Nasrani? Tidak ada yang lain.
Oh gitu. Jadi cuma Nasrani dan Islam. Ya, ada sedikit banget mungkin 100 orang Yahudi. Oh gitu. Hanya. Oh, termasuk yang di Alexandria. Ya, pusatnya di Alexandria. Pusatnya di Alexandria. Kamu paham? Kamu ada informasi mana? Ya, pusat mereka orang Yahudi di Alexandria. Oke, jadi masih ada. Masih. Kurang lebih cuma 100. Tidak mungkin melewat 100. Oh gitu. Maksimum 100. Maksimal. Kenapa sedikit? Tidak disukai masyarakat. Oke. Mesir betul tidak sukai. Tapi tidak hina, tidak melarang, tidak enggak mungkin karena kita Islam. Orang Muslim tidak mungkin melawan orang walaupun dia mengibadahkan pohon. Silahkan. Ya. Orang Islam. Walaupun orang lain menyembah pohon. Walaupun orang lain mengibadah pohon, mengibadah batu, orang Muslim menghargai. Karena orang Muslim kemanusiaannya tertinggi. Ya. Terus orang-orang Yahudi yang tinggal di Alexandria itu mereka bayar jizyah nggak? Bayar? Jizyah. Di sana aturan Mesir yang merajalela, yang mengontrol, menawasai, melalui kontrol pemerintah. Tidak melalui. Jadi semuanya bayar pajak. Dia anggap pajak itu jizyah. Ya, karena Mesir bukan negara Islam ya. Kalau institusi Mesir, institusi Mesir mengatakan, poin nomor 2 di institusi Mesir adalah Mesir negara Islam. Oh gitu. Negara Mesir negara Islam. Tapi itu masalah juga. Kenapa? Beda dengan aturan dan yang memang. Yang maksudnya yang di lapangan. Yang di lapangan. Oke. Beda. Beda yang dalam buku dan di dalam hati. Beda yang di dalam buku. Oh, jadi berarti Mesir tidak menjalankan syariat Islam? Enggak. Oke, tidak ya. Walaupun institusi mereka mengatakan Mesir negara Islam. Oke. Tapi mereka tidak mengikut sistem dan peraturan Islam. Berarti di Mesir tidak ada hukum kisos? Tidak ada. Tidak ada ya. Okay. Ada hukum kisos di Saudi Arabia hanya. Oh. Di Saudi Arabia hanya. Tapi Mesir tidak ada peraturan dan hukum kisos atau ridda atau seperti itu. Enggak ada. Berarti Mesir tidak menjalankan syariat Islam sebenarnya? Enggak. Okay. Orang Nasrani di sana bagaimana dengan Muslim? Teman saya. Baik-baik semua ya? Kawan saya. Kawan saya mungkin dia nanti lihat video ini karena saya menyebar video saya di sosial media juga. Sampai sekarang mereka melihat video saya walau mereka tidak paham. Tapi kasih jumlah, bagus ya. Tidak paham tadi bagus. Bagus. Mereka Nasrani. Ya. Teman saya. Ya. Teman dekat. Tapi kalau artinya orang Nasrani dan orang Muslim di Mesir baik-baik saja. Baik banget. Baik. Tidak ada upaya-upaya pemurtadan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Murtad dari sini ke sini atau? Enggak, maksudnya orang Nasrani ada nggak yang mengajak orang Islam untuk masuk agama mereka? Ada upaya. Ada. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ada berbatasan. Oke. Jadi aturan ketat. Ada tidak mungkin mereka melawat atau orang Muslim melawat. Oke. Berbatasan itu tidak mungkin. Saling menjaga. Kaum menupaya, menhidayah, menunjukkan kaum. Aliran kamu. Tapi jangan mendekati aliran yang lain. Akan dibakar dunia. Waduh. Dibakar dunia. Akan dibakar dunia. Kenapa? Nggak usah. Jadi di Mesir tidak boleh tuh ya? Tidak boleh seperti itu. Indonesia bebas. Mungkin kamu menajak, dia menajak, tapi dengan secara sopan, dengan secara aman boleh. Seperti itu melalui sosial media. Sosial media ada. Ya. Ada sosial media. Kamu tahu bahwa sosial media free. Ya. Tapi kalau di Mesir dengan langsung lembaga ini di jalan dan mendakwa orang di jalan tidak boleh. Enggak. Ditangkap. Di penjara. Oh. Di apa? Di pemerintah. Karena pemerintah tidak mau fitnah. Oke. Karena itu membuat fitnah. Ya. Berarti ketat itu ya berarti di sana. Ketat. Iya. Di Indonesia tidak ketat. Free shoy. Free Indonesia free. Ya, aturan ada, hukumnya ada, tapi banyak yang masih melanggar banyak. Melanggar hukumnya juga. Iya, dan juga hukumnya juga mungkin tidak terlalu Tidak terlalu kuat. Iya, tidak terlalu kuat.
Jadi masih banyak kalau di Indonesia. Underground pun ada, gitu. Misioneri pun ada. Kalau di Mesir tidak ada ya? Tidak. Tidak. Kalau di Mesir berarti gerejanya gereja Koptik berarti ya? Ada duanya juga. Hah? Ada kelas, ada gereja Katolik dan Protestan. Oh, Protestan juga ada? Ada. Tapi yang tersebar itu yang di Arab atau apa? Katolik. Oh, Katolik banyak ya? Oh, oke. Kan Syekh Ridho ini kan mengajarkan Usuluddin. Ya. Berarti mengajarkan semua agama. Ya. Perbandingan saja gitu ya? Perbandingan, tapi tidak termasuk detail seperti Anda. Iya. Karena ya betul-betul lapangan Anda lebih detail, lebih masuk ke ilmu yang luas di lapangan ini. Iya, maksudnya saya hanya membandingkan saja gitu. Membandingkan dengan menuduh. Kamu menuduh saya karena kekurangan saya gini. Seperti Al-Quran yang kita akan membahas nanti insya Allah di bulan Ramadan. Insya Allah akan membahas di dalam Al-Quran. Dituduh orang lain bagaimana poin ini, poin 2, poin 3. Dan kita akan menanalisis, mendeskripsikan dunia bagaimana terhadap Al-Quran. Ya, seperti ini. Apakah betul Muhammad Nabi? Apakah betul Al-Quran kata Allah? Apakah betul Al-Quran tidak dirubah dan tetap sumbernya bersih dari saat keturunannya atas Muhammad atau tidak? Itu yang kita akan membahas nanti. Oke, nah ya, ini buat para pemirsa ya. Insya Allah nanti saya dan Syekh Ridho akan membuat program yang berseri, gitu ya. Berseri artinya setiap hari nanti ada episode ya. Insya Allah nanti akan 30 episode. Insya Allah. Dan khusus untuk bulan Ramadan. Iya, betul. Nah, nanti di setiap episode itu nanti kita akan banyak membahas mengenai Quran ya, saya. Ya, silahkan. Nah, jadi nanti bisa saja membacakan tafsir ayat-ayat tertentu. Silahkan juga. Ya, yang mungkin dari para pemirsa atau dari teman-teman yang non-Muslim, misalnya mempertanyakan atau bagaimana. Silahkan. Atau bahkan ada yang menuduh. Nah, nanti kita akan bahas bersama Syekh Ridho ya. Mohon doanya insya Allah supaya mudah-mudahan program kita nanti dimudahkan. Allahumma amin ya Rabb. Kita lillahi ta'ala bersama bertujuan ridha Allah dan manfaat pemirsa. Allahumma istajib wa taqabbal. Dan saya dan Anda terbuka. Tanya apapun. Oh, nanti saya mau ada sesi Q&A. Bisa ini juga. Saya dan Anda alhamdulillah mencari ridha Allah, mencari manfaat masyarakat pemirsa. Silahkan. Yang mau bertanya di sini, mau bertanya di channel YouTube Anda, silahkan. Boleh. Ya, nanti juga mungkin setiap episode nanti kan setelah kita bahas, mungkin ada pemirsa yang mau bertanya, boleh bertanya di episode yang berikutnya. Ya, betul. Mungkin di dalam komen ya. Itu bisa kan? Mungkin Anda yang sistematik itu bagaimana caranya? Mungkin online, mungkin kalau mereka suka online boleh. Terserah kamu juga. Saya tidak tahu sistem Indonesia bagaimana. Boleh. Kalau mau live berarti kita setiap malam harus live. Nggak masalah. Kalau yang ini sekarang kan kita record nih. Apa manfaatnya? Saudara saya. Boleh. Apa Siap. Insya Allah saya. Ya, saya siap. Baik. Nah, terus saya tadi mengajarkan Usuluddin. Agama apa saja yang saya perbandingkan? Berbandingan agama. Jadi Islam, Kristen. Di segi apa? Ya, di kuliah. Di kelas. Di kuliah Usuluddin. Tapi pendidikan Islam beda juga. Sejarah Muhammad, sejarah pendidikan. Ada lagi ya. Beda. Karena setiap kuliah ada jalurnya. Enggak, maksud saya, Syekh Ridho mengajarkan Usuluddin di dalam kelas, itu agama apa saja yang dibandingkan? Islam pasti kan? Kristen pasti. Terus selain itu Hindu, Buddha? Enggak. Oh enggak? Kasih contoh. Contoh aja. Tapi agama yang dianggap agama samawi. Oh. Agama yang dianggap. Tapi dibahas dengan contoh. Oke. Mereka bilang gini di poin ini. Mereka mengatakan gini di poin itu. Hanya. Tapi tidak masuk di fondasi mereka. Tidak masuk cara pikiran mereka. Tidak masuk tujuan mereka. Karena itu lapangan beda. Bukan lapangan kita juga. Di sana. Berbandingan agama di segi poin yang konflik. Kamu bilang Muhammad tidak nabi, itu konflik. Jadi itu termasuk berbandingan agama. Jadi yang Syekh
ajari atau bahas hanya mengenai yang dianggap sebagai agama samawi saja. Apa menurut kamu, apa definisi agama di menurut Nasrani? Apa definisi agama di menurut Yahudi? Apa definisi agama di orang yang menhamba Buddha? Definisinya bagaimana? Saya mengumpul perbandingan agama di poin definisi agama. Apa definisi Rasul? Nabi, kenabian, kerasulan. Definisi mereka di agama ini apa? Definisi ini ada apa? Saya mengumpul definisi, perbandingan, menjelas apa yang lebih bagus, apa yang lebih benar, apa yang setuju sama Islam, apa yang logika, menggunakan semua cara pikiran. Oh, gitu ya. Itu lapangan perbandingan agama. Ya, paham. Berarti kalau begitu itu baru istilahnya membandingkan perspektif dari masing-masing agama ya. Ya, ada yang bilang berpikir bahwa perbandingan agama, jadi saya harus membawa fondasi ini, agama ini dan mengumpul semuanya. Enggak, itu bukan perbandingan agama, bukan. Tapi melalui definisi, melalui konsepsi, persepsi, tujuan, cara pikiran, sistematik, kurikulum, itu lapanannya. Oke, paham. Berarti ya, paham. Jadi artinya dalam pelajaran itu, Syekh Ridho tidak mengajarkan, oh ini benar, ini salah, ini benar, ini salah, gitu bukan ya? Ini hanya membandingkan. Membandingkan, itu judul perbandingan agama. Oke, alhamdulillah. Nah, terus ngomong-ngomong, keluarga di mana sih? Ikut Indonesia atau di Mesir? Keluarga saya. Keluarga Mesir. Kalau tidak, ini tidak apa-apa. Sekarang apa? Single? Single. Jadi sekarang sedang mencari jodoh. Iya. Siapa tahu ya nanti ya. Iya. Siapa tahu dapat orang Indonesia ya. Iya. Mau Sunda, Jawa, Sumatera? Baru saya jawab, akan jawab di depan kamera. Oke. Paham. Iya. Sensitif ya. Sensitif banget. Oke. Syekh, kita mau bicara sedikit mengenai rencana kita mau buat program yang untuk bulan Ramadan ya. Jadi, saya tadi memberikan topik yaitu kita hanya bahas Quran. Ya. Quran itu nanti Syekh bisa bahas dan saya juga bisa bahas. Kita sama-sama memberikan input. Bisa juga saya bertanya kepada Syekh. Ya, nanti Syekh lebih banyak menjabarkan begitu. Mungkin dari beberapa ayat-ayat yang sering dipakai, Syekh. Sering dipakai oleh orang-orang di luar Islam untuk memfitnah Islam atau ingin mencoba menjatuhkan iman orang Islam. Nah, silahkan. Betul kan, gitu kan? Nanti berarti ini bidangnya Syekh nih, bidangnya Syekh Ridho nih. Apa saja ayat-ayat yang sering dipakai oleh misioneri nanti di Indonesia? Nanti saya yang kasih tahu sama Syekh. Nanti saya yang tolong jawab. Silahkan. Bisa gitu ya? Bisa. Nah, selain daripada itu, apalagi yang mau dibahas dari Quran, Syekh? Al-Quran itu kita tidak bisa melepatinya atau mengkandungnya atau tidak bisa mengungkapkan kandungnya bagaimana. Al-Quran tidak ada akhir. Al-Quran, kurikulum. Saya kurang paham. Gimana maksudnya? Mengkandungnya maksudnya memahami atau bagaimana? Bisa memahami Al-Quran, harus memahami karena Al-Quran dengan bahasa dan bahasa jelas dan ada tata dan tatanya jadi bisa dimahami. Harus dipahami. Harus. Ya. Maksudnya tadi yang tidak bisa mengkandungnya maksudnya tidak bisa lakukan gini itu. Kalau ada sesuatu tidak bisa melakukan gini itu. Apa? Kalau ada sesuatu, anggap ini Al-Quran. Tidak bisa kita lakukan gini. Memprotek atau apa? Keliling sekitarnya dan tutup karena melindungi tidak bisa mentemboknya, membuat tembok atasnya atau dikelilinginya tidak mungkin. Atau apa? Membatasi bahasa Inggris? Membatasi. Tidak bisa membatasi Al-Quran karena Al-Quran tidak mungkin dibatasi. Jadi kita mengambil beberapa hikmah, beberapa poin, beberapa ciri-ciri Al-Quran, apa yang terkenal tentang Al-Quran, yaitu yang kita akan memasukin. Contoh, apakah Al-Quran itu kata Allah atau makhluk? Dan bedanya bagaimana? Apakah Al-Quran itu dijaga Allah seperti firman Allah, wa inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun, atau udah berubah? Bagaimana dijaga? Apa caranya, tekniknya? Jadi apa itu?
Muhammad dirinya apa dia Rasul dan Nabi? Dengan logika. Karena ada orang pemirsa yang bilang, kamu meyakinkan saya dengan firman Allah bahwa Muhammad Rasul. Tapi saya tidak percaya sama Muhammad Rasul atau tidak percaya sama Al-Quran. Jangan saat kamu meyakinkan saya bahwa Muhammad Nabi atau Rasul, gak usah menggunakan firman Allah atau sabda Muhammad. Menggunakan logika dulu. Ya oke, silahkan. Sesudah kita menyelesai, kita masuk masalah besar. Dan mereka ada yang memusuh al-Islam, ada bukti bahwa Al-Quran sudah dirubah. Karena buku Al-Quran yang didapat di rumah Abdullah bin Mas'ud. Ada beda, ayat beda. Kenapa dirubah? Kita itu akan, juga bisa, akan nanti belum lagi ada ayat-ayat yang katanya dimakan kambing. Iya betul. Terus? Seperti ini. Contoh ini, bulan Ramadan, apa hikmah? Turun hikmah puasa bulan Ramadan. Karena puasa bulan Ramadan, dasarnya menagungkan Al-Quran, memuliakan Al-Quran. Karena Al-Quran juga diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi bagaimana teknik memuliakan? Allah mewajibkan puasa Ramadan karena Al-Quran. Jadi kita harus memahami. Kita puasa 30 hari untuk Al-Quran. Jadi apa itu Al-Quran? Yang diwajibkan 30 hari setahun. Stop makanan, stop minum hubungan suami istri, stop jelek lidah, stop pikiran kotor, stop semua. Stop rokok. Stop rokok. Tidak boleh rokok. Boleh rokok. Terus. Ya saudara saya boleh rukuk, dia teman saya, lakukan apa saya? Aduh, susah kan kalau ngomong saya ya. Tapi alhamdulillah, nanti juga selain itu, saya juga ingin nanti kita juga membahas tentang sejarah Quran, Syekh. Ya. Itu betul sejarah Al-Quran. Nah, karena juga ada orang-orang mengatakan Quran itu baru ada setelah dicetak di Mesir katanya, di Kairo, Mesir. Awal dicetak tahun 1924 katanya. Betul. Ya, berarti kalau orang yang mengatakan seperti itu kan dia tidak tahu sebelumnya sudah ada atau belum Qurannya. Mana buktinya? Mana buktinya? Betul. Mana manuskripnya? Mana salinannya? Gitu kan? Itu nanti kita bahas itu juga. Ya. Itu selama bulan Ramadan ada beberapa kejadian. Peristiwa Perang Badr, peristiwa Lailatul Qadr. Peristiwa Perang Badr di Mesir dimuliakan pemerintah. Di Mesir, menjadi hari raya, libur ya? Hari libur, hari raya, festival. Kompetisi baca Al-Quran, kompetisi menghafal Al-Quran, kasih hadiah, kasih jaizah, kasih festival. Oh gitu ya? Karena Perang Badr. Paling penting di dalam Al-Quran. Gitu ya. Paling penting Perang Badr yang terjadi di bulan Ramadan. Dan Lailatul Qadr. Ya, itu juga ya. Di bulan Ramadan. Ada beberapa di bulan Ramadan terkait langsung sama Al-Quran. Jadi kita harus membahas, mentafsirkan Al-Quran. Beberapa ayat yang kamu akan menajakkan saya biar tafsir ini karena ada dianggap isu kontroversi atau ada konflik di ayat ini, tafsirnya bagaimana? Apakah saya bisa mentafsirkan Al-Quran karena saya bisa berbahasa Arab? Enggak. Belum tentu ya. Enggak. Saya diri orang Arab lulus dari Al-Azhar, tidak mungkin mentafsir Al-Quran sendiri. Saya rida. Tidak mungkin. Ada ilmu. Ilmu panjang. Tidak bisa belajar setahun 2 tahun ya itu ya. Lama ya. Lama. Bahasa Arab itu dasarnya. Dengan tata, bukan omongan saya. Bukan bahasa sehari-hari ya. Bukan sehari-hari. Dengan tata bahasa Arab. Jadi seperti Indonesia berbahasa Melayu, bukan. Indonesia berbahasa Indonesia. Bukan berbahasa Melayu. Yang betul-betul bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Seperti Mesir juga. Mesir menggunakan atau Saudi Arabia bahasa khusus negara, bukan bahasa Arab. Bukan bahasa Arab dengan asalnya. Begitu ya? Beda dengan tatanya. Ya. Kalau orang Arab dia bisa berbahasa dan tafsir ini dia mungkin kasih kamu arti kata, tapi tidak bisa mentafsirkan. Beda. Tapi kalau orang Arab Saudi bicara dengan orang Mesir sama-sama bahasa Arab,
Sama. Oh. Seperti Indonesia dan Malaysia. Malaysia. Oke. Sedikit perbedaan-perbedaan. Tapi paham ya? Paham banget. Mudah. Okay. Tafsir Al-Quran, awas ya saudara kita, main tafsir Al-Quran sendiri. Bahaya. Tidak boleh ya? Bahaya banget. Saya ketemu sama orang Arab dari Yaman, dari 2 bulan, baru. Dia tidak tahu bahwa saya syekh dari Al-Azhar dan dia bilang, saya bisa mentafsir ayat ini. Saya bilang, kamu berani mentafsirkan Al-Quran? Saya bertanya. Terus? Dia bilang, kenapa tidak berani? Saya berbahasa Arab dan ini bahasa Arab dalam Al-Quran. La ilaha illallah. Bahaya ya Pak. Bahaya saudaraku. Awas tafsir Al-Quran sendiri. Waktu itu ada beberapa orang datang sini. Ya, saya tidak usah sebut nama kelompoknya lah ya. Ya. Dia membacakan beberapa ayat Quran. Dan untuk dicocokkan dengan pemahaman dia. Saya tanya, itu menurut tafsir siapa? Allah. Nah, Allah. Kalau saya memahami ayat Quran, kan ayat Quran kan ada yang benar-benar jelas, ada yang butuh tafsir. Betul. Kalau yang sudah benar-benar jelas babi haram, ya sudah, apa butuh tafsir lagi, kan tidak? Betul. Tetapi ada ayat-ayat yang butuh tafsir. Ya. Kalau saya tidak tahu ini tafsirnya apa, saya baca tafsir Quran. Betul. Itu orang bicara tidak pakai tafsir. Jadi saya tanya tafsir siapa? Dia tidak bisa menunjukkan kepada saya tafsir siapa. Mohon maaf, saya tidak bisa terima, saya bilang gitu. Betul. Betul kan? Betul. Nggak bisa terima, betul. Iya, jadi saya harus tahu dulu tafsir siapa. Jadi memang tidak boleh sembarangan begitu ya menafsirkan Qurannya. Enggak. Ada ayat-ayat Quran yang sudah apa istilahnya mukamat atau apa yang sudah jelas gitu. Ada ayat. Ada juga yang mutasyabihat gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa alladzi anzala 'alaikumul kitaba minhu ayatun muhkamat. Muhkamat. Ayat muhkamat itu sudah tafsirnya jelas. Ya. Wa minhu ayatun mutasyabihat. Mutasyabihat ada yani kabur sedikit. Ya. Butuh ulama. Betul. Bukan saya dan kamu. Kalau syekh belum boleh tafsir Quran. Sendiri? Ya, enggak, kalau title syekh itu belum bisa. Saya tafsir Al-Quran dengan title saya, enggak. Bukan. Maksud saya, Syekh Ridho nih, ada title Syekh. Kalau orang sudah punya title Syekh itu belum tentu boleh tafsir Quran kan ya? Belum. Jadi yang boleh tafsir Quran orang yang titlenya apa? Mufti kah atau apa? La, jalannya. Karena orang yang menfatwakan. Saya orang Syekh lulus dari Al-Azhar, LCMA, tapi saya tidak ahli fatwa. Artinya apa? Fatwa itu lembaga khusus. Ada ilmu khusus. Berlatih dengan secara beda. Biar menfatwakan apa yang cocok sama manusia sekarang, apa yang tidak cocok. Apa yang cocok dan tidak cocok itu bukan saya. Itu lembaga namanya menfatwa. Karena dia berjalan ilmunya berdasar min fatwakan. Beda. Nah, kalau yang tafsir Quran, tafsir ada jalan juga. Dasarnya dia belajar tata bahasa Arab. Dasar. Karena Al-Quran itu turun atas Muhammad dengan bahasa Arab. Ya, betul. Jadi nomor 1 dia belajar bahasa Arab. Jadi bahasa Arab artinya apa? Artinya 3, 4, 6, 10 tahun. Maksudnya? Belajarnya minimal 10 tahun? Bahasa Arab hanya. Belajar bahasa Arab hanya. Oh, maksudnya untuk ke arah sana minimal harus belajar bahasa Arab 10 tahun. Untuk orang Arab, bukan untuk orang Indonesia. Iya, paham. Kalau untuk orang Indonesia saya mau 100. Untuk orang Arab harus belajar bahasa Arab 10 tahun. Kalau orang Indonesia berapa tahun sih? 100. Terus kalau belum belajar bahasa Arab 100 tahun, mau coba tafsir Quran gitu sih. Dari mana gitu ya? Bahasa Arab itu dasar. Ya. Dasar. Lalu asbab nuzul. Lalu al-muhkam wal dayiq atau حاجة زي كده. Maksud saya apa? Ada beberapa ilmu dalam bahasa Arab mensupport orang yang belajar biar menjadi kemampuan atau mampu mentafsir Al-Quran. Bukan sendiri. Juga. Dia mengambil beberapa persentase dari hadis sahih. Dari Al-Bukhari dan Muslim. Jadi bukan bias. Bukan biasa yang mentafsir Al-Quran itu. Bukan. Awas.
Jadi selain juga dia harus paham bahasa Arab dengan yang level tinggi, dia juga harus paham dengan asbabun nuzulnya. Asbab nuzul. Dia juga harus paham dengan hadis-hadis sahih. Al-hadis sahih. Ya. Terus apa lagi sih? Apa ada ayat juga itu al-nasikh wal mansukh. Ilmunya nasikh wal mansukh. Ilmunya. Terus kemudian qiraah al-khass wal 'am. Artinya apa? Yang diumumkan, yang dikhususkan. Karena ada ayat khususkan dan ada ayat umumkan. Jadi dia harus belajar ilmu al-khass wal 'am. Kalau qiraah bagaimana sih? Apa qiraah? Qiraah, variasi baca. Al-qiraah itu tidak syarat biar min tafsir Al-Quran. Bukan itu ya. 8 beda. Beda lagi. Al-qiraah itu qiraat 10 itu atau 7 itu sesuatu lain kita akan mentafsirkan apa asal usul al-qiraat karena kita akan mensentuh tafsir Al-Quran dan sejarah Al-Quran, jadi akan menyentuh bacaan Al-Quran dengan qiraat al-10. Nah, ini kalau kita sudah bicara qiraah ya, ini juga merupakan hal yang sangat-sangat menarik untuk dibahas. Kenapa? Karena orang-orang yang istilahnya memang menjadi apologet, terutama yang di luar Islam, baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri, kalau orang Indonesia kebanyakan mengikut dari orang yang di luar negeri. Banyak tuduhan bahwa Al-Quran juga banyak versi katanya. Banyak versi? Ya, karena di Bible kan memang banyak sekali versi, seperti yang ini, yang seperti kita bisa lihat nih. Mereka juga menuduh Al-Quran juga banyak versi. Padahal itu adalah hanya karena qiraah, hanya karena beda variasi bacaan, ya kan? Nanti minta tolong juga, Syekh Ridho nanti juga bahas ya satu sesi, ya itu juga penting buat kita, karena supaya para pemirsa juga paham. Ini mohon maaf ya, saya punya pengalaman. Silahkan. Ada seorang guru, dia guru mengajar Quran, tapi dia tidak pernah dengar yang namanya mushaf waras. Dia taunya hanya mushaf yang dipakai di Indonesia, mushaf hafaz. Mushaf hafaz. Ya. Dia tidak pernah dengar ada mushaf wars. Wars, hafaz, ada 5 mushaf. Ya. Jadi pada waktu saya berikan contoh ayat dari mushaf wars, dia bilang itu salah katanya. Gitu ya. Ini padahal guru Quran nih. Tapi begitu saya kasih ayat yang dari mushaf wars, dia bilang itu salah. Pak Dondi segera buat protes ke Kementerian Agama katanya gitu. Karena beda bacaan. Beda bacaan. Nah, jadi hal seperti itu juga buat kita juga penting supaya umat Islam juga wawasannya lebih luas. Kejadian ini udah terjadi di zaman Muhammad SAW. Betul. Bahkan sahabat Umar juga pernah membawa sahabatnya sampai berdarah. Betul. Sampai berdarah. Mereka tahu cerita Umar itu orang lumayan keras sebelum menjadi Amirul Mukminin. Betul. Ya, akan melanjutkan masalah seperti itu insyaAllah dan mentafsirkan. Betul. Ya, jadi nanti minta tolong Syekh Ridho juga membahas tentang Quran yang diturunkan dalam 7 ahruf dan juga apa itu qiraah ya, supaya nanti para pemirsa juga mendapatkan pengetahuannya. Insya Allah ya, saya. Amin. 7 ahruf beda dari qiraat al-10 kita akan mentafsirkan. Karena pada umum seperti yang Anda bilang tadi, sejarah Al-Quran. Ya. Tidak hanya sejarah, Syekh. Kita sebut saja nanti judulnya atau programnya Serba-serbi Al-Quran gitu ya. Ya, terserah. Boleh ya? Ya, boleh. Boleh. Karena kan memang banyak. Kita punya 30 episode, Syekh. Tenang saja, Syekh. Ya, luaskan dan kita membuka yang penting bagi pemirsa kita. Tanya aja, gak masalah. Kita akan mengumpul pertanyaan mereka dan pelan-pelan mensebutkan yang mau atau yang bertanya juga. Insya Allah ya, mohon doanya para pemirsa, mudah-mudahan kita nanti program kita nanti dimudahkan dan dilancarkan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Syekh, ada lagi mau disampaikan ke pemirsa? Menunggu kita karena insya Allah pertemuan kita ada banyak detail. Alhamdulillah kita saudara saya ada ilmu dikhususkan lapangan terkait sama Al-Quran juga. Dan saya insya Allah akan mencoba menjadi lebih baik seperti saudara saya. Jadi ikut kita. Ada yang perlu ketahui Anda tentang Al-Quran. Ya. Insya Allah ya saya. Nah, tadi saya lupa cerita. Jadi saya mengenal Syekh Ridho ini waktu ada acara di pusat Muhammadiyah ya, betul. PWM. Ya, betul. Di Muhammadiyah waktu itu ada acara semacam kayak apa namanya? Sorry sebentar sih.
ada acara yang diadakan oleh Dewan Dakwah ya. Ya. Dengan Muhammadiyah, mohon maaf. Nah, alhamdulillah ternyata Syekh ini kita mempunyai istilahnya minat yang sama di dalam bidang ilmu. Nah, ini juga pakarnya. Jadi kita berkolaborasi ya supaya kita bisa memberikan ilmu kepada para pemirsa juga ya. Ya, alhamdulillah. Terus kemudian tadi Syekh mungkin kalau boleh cerita berapa jam tadi ke sini? Berapa jam apa? Dari rumah ke sini 2 jam. Saya baru di Jakarta, mau kemana? Buka Google. Saya 2 jam. dari jauh dan saudara saya enggak. Ini lebih dekat, tapi 2 jam. Sebenarnya dekat. 2 jam. Jadi tadi saya tuh tadi putar dulu ke sana baru sih. Ya. 2 jam. Mudah-mudahan nanti lebih dimudahkan nanti untuk yang berikutnya saya. Ya, enggak apa-apa. Saya senang. Baik, insya Allah Syekh, nanti kita akan mulai program kita ya. Bismillah, insya Allah. Bismillah. Terima kasih banyak ya perhatiannya para pemirsa. Mudah-mudahan nanti program saya dengan Syekh Ridho nanti dimudahkan. Untuk para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, bisa mengirimkan ke BSI dengan nomor 111889988 atas nama YPM atau Jakarta, dan bisa mengkonfirmasikan ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya Ridho, mudah-mudahan kita semua nanti bisa membuat program itu ya. Amin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.